Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 Psikologi Abnormal A yang beranggotakan Salma Salsabila, Neza Hanifah, Ice Lediza, dan Hafiza. Nah, kali ini kami akan memberikan penjelasan nih kepada teman-teman mengenai somatic symptom disorder. Apa sih somatic symptom disorder? Kalau teman-teman kepo, yuk intip penjelasannya lebih lanjut. Nah, sebelum kita bahas nih mengenai somatic symptom disorder, kita bertapak tilas dulu nih teman-teman ke fenomena yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Yaps, pasti teman-teman udah tahu, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID ini memunculkan kondisi yang penuh tekanan atau stressful pada masyarakat. Pandemi COVID itu juga telah mempengaruhi kesehatan mental secara global dan menyeluruh dengan munculnya beberapa gejala kesehatan mental yang kurang baik, seperti munculnya stres, kecemasan, gejala depresif, insomnia, penyangkalan, rasa marah, rasa takut. Dan dari beberapa penelitian juga ditemukan bahwa masyarakat juga mengalami yang namanya gejala panik atau serangan panik dan paranoid saat terjadinya COVID-19 ini. Nah, dari munculnya stres itu, penerapan strategi coping yang efektif mampu untuk menghindari individu dari pengalaman stres yang berkepanjangan atau prolonged stres. Nah, sebaliknya, individu yang kurang mampu menerapkan strategi coping yang efektif akan mengalami distress yang dapat berkembang menjadi gangguan mental yang lebih berat. Tidak hanya dapat mempengaruhi kondisi psikologis loh teman-teman, tapi pengalaman terhadap stres ini yang berkepanjangan akan mempengaruhi kondisi psikofisiologis seseorang atau fisik seseorang, yang berdampak juga nantinya terhadap sistem imun atau sistem imun tubuh dan memunculkan beberapa gejala seperti gejala somatik. Artinya, yang mengalami stres dan cemas yang berlebihan itu dapat menyebabkan kondisi tubuh yang memburuk dan memunculkan beberapa gejala-gejala somatik. Nah, dari gejala somatik ini, apa sih sebenarnya somatic symptom disorder? Nah, jadi somatic symptom disorder itu didefinisikan sebagai kekhawatiran yang berlebihan mengenai gejala fisik atau kesehatan yang dimiliki oleh seseorang. Somatic symptom disorder ini merupakan salah satu jenis gangguan mental yang ditandai dengan adanya keluhan fisik seperti mual, nyeri, pusing, sakit pinggang, dan lain sebagainya, yang dimana hal ini mengganggu kehidupan sehari-hari dari individu dan diakibatkan oleh faktor psikologis. Namun, setelah diperiksakan ke dokter dan dilakukan beberapa pemeriksaan, itu tidak ditemukan kelainan secara fisik yang disebutkan oleh individu tersebut. Nah, individu yang mengalami gejala somatik ini cenderung sekali untuk mencari perawatan medis dengan biaya yang besar. Namun, mereka itu tidak yakin dengan penjelasan medis yang diberikan. Mereka seringkali menemui beberapa dokter yang berbeda dan mungkin mencoba banyak obat juga yang berbeda. Nah, biasanya rawat inap bahkan operasi itu adalah hal yang biasa bagi mereka. Meskipun mereka itu sering ke dokter, namun mereka seringkali tidak puas dengan perawatan medis yang mereka jalani. Bahkan sebagian dari individu yang mengalami somatic symptom disorder ini, mereka bahkan beranggapan tidak ada penjelasan medis atas penyembuhan dari penyakit yang dialaminya. Dan mereka juga sering beranggapan bahwa dokter yang menanganinya itu adalah orang yang tidak kompeten dan tidak peduli terhadap penyakit yang mereka derita atau mereka keluhkan. Nah, itulah somatic symptom disorder. Lalu gimana sih gejala-gejala yang dialami kalau seandainya kita itu dikatakan somatic symptom disorder? Nah, jadi ada 3 kriteria diagnostik dalam DSM-5 yang menjelaskan mengenai somatic symptom disorder. Nah, itu ada yang pertama, adanya pikiran yang tidak profesional dan terus-menerus terhadap masalah kesehatan yang dialami. Nah, yang kedua, adanya kecemasan yang secara terus-menerus tentang kesehatan yang dialami. Terus yang ketiga, itu adanya waktu dan energi yang dicurahkan secara berlebihan untuk masalah kesehatan yang dialami ini. Meskipun salah satu dari gejala somatik ini tidak akan muncul secara terus-menerus, tapi dapat dilihat gejalanya ini menetap atau tidak selama kurang lebih 6 bulan.
Untuk somatic symptom disorder ini juga ada tingkat keparahannya teman-teman. Ada yang tingkat ringan, ada yang tingkat sedang, dan ada juga yang tingkat parah. Nah, jadi selanjutnya itu ada kategori dari somatic symptom disorder. Nah, jadi somatic symptom disorder ini sendiri itu memiliki 3 kategori yang berdasarkan DSM-5. Yang pertama itu dinamakan dengan kompleks somatic symptom disorder. Apa sih kompleks somatic symptom disorder? Nah, jadi kompleks somatic symptom disorder adalah ketika individu itu memiliki kepedulian yang terlalu berlebihan terhadap gejala atau masalah kesehatan yang dialaminya, seperti dia merasakan sakit perut, badan lelah, dan pusing. Perasaan dan perilaku yang berlebihan ini dapat memperparah kesehatan individu dan mengganggu kehidupan sehari-harinya sehingga menjadi tidak berfungsi. Contohnya nih teman-teman, misalnya ada seseorang yang merasa sangat pusing. Nah, lalu dia menyimpulkan bahwa pusingnya ini merupakan kolesterol atau gejala stroke. Padahal hal itu mungkin terjadi karena dia kekurangan darah atau kelelahan. Dikarenakan perasaan cemas yang terlalu berlebihan ini terhadap gejala yang dimilikinya, akhirnya ia pergi menemui beberapa dokter dan tidak percaya dengan diagnosis yang telah diberikan oleh dokter kalau dia itu sebenarnya memang kelelahan, bukan karena dia gejala kolesterol atau gejala stroke. Nah, selanjutnya kategori yang kedua itu ada namanya illness anxiety disorder. Apalagi tuh illness anxiety disorder? Jadi, illness anxiety disorder adalah ketika individu itu terus-menerus memikirkan atau khawatir ketika dia memiliki gejala ringan suatu penyakit, bahkan bisa dikatakan tidak ada gejala, tetapi dia cemas akan gejala itu merupakan gejala awal dari penyakit yang lebih serius. Nah, contohnya seseorang itu dia capek pulang dari kerja. Nah, dia menemukan ada memar di tangannya, memar-memar kecil di tangannya. Nah, ia langsung merasa cemas dan langsung menyimpulkan bahwa hal itu adalah penyakit leukemia. Padahal memar tersebut diakibatkan oleh kelelahan yang dialaminya setelah diperiksakan ke dokter. Tetapi perasaan cemas yang berlebihan akan penyakit yang lebih serius inilah yang dinamakan dengan illness anxiety disorder. Dan dia tidak percaya bahwa memar yang dimiliki di tubuhnya itu bukan merupakan kelelahan yang dia rasakan, tetapi dia rasanya mengidap penyakit leukemia atau penyakit yang lebih serius. Nah, yang ketiga ada functional neurological disorder. Nah, functional neurological disorder ini itu dimana individu itu tiba-tiba mengalami gejala neurologis seperti kebutaan atau kelumpuhan. Nah, gejalanya ini menunjukkan penyakit yang berhubungan dengan kerusakan saraf. Tetapi pada saat dilakukan tes medis itu menunjukkan bahwa semua organ atau sistem sarafnya itu baik-baik saja. Nah, hal ini diakibatkan oleh kondisi psikis, biasanya karena ada tekanan stres yang berlebihan dan tidak mampu untuk mengatasi stres tersebut. Nah, itu adalah 3 kategori dari somatic symptom disorder. Lalu teman-teman pasti pernah dengar yang namanya psikosomatik. Nah, psikosomatik apa lagi? Dan apa perbedaan antara psikosomatik dan somatic disorder? Nah, psikosomatik itu merupakan kondisi mental yang kurang baik yang mempengaruhi tubuh seseorang sehingga memicu penyakit atau memperparah penyakit yang sudah ada. Pada psikosomatik tidak ada kondisi medis atau patologi yang menjelaskan sakit yang dirasakan oleh individu tersebut. Tetapi rasa sakit yang dirasakannya ini itu nyata bagi para penderitanya. Nah, psikosomatik ini belum kepada tahap yang dinamakan disorder atau gangguan. Biasanya psikosomatik itu diperparah dengan adanya stres dan kecemasan yang berlebihan, kelelahan, dan kondisi fisik yang kurang baik. Contoh dari psikosomatik ini ketika seseorang akan mengikuti suatu ujian. Nah, tiba-tiba dia itu merasakan sakit perut yang luar biasa. Padahal sebelumnya dia tidak pernah makan pedas, dia tidak terlambat makan, tetapi setelah diperiksakan juga ke dokter itu tidak ada apa-apa atau tidak ada jejak medis lainnya gitu yang menandai kalau dia sakit di bagian perut. Nah, setelah selesai ujian, sakit perut yang dirasakan itu reda. Nah, itulah yang dinamakan dengan psikosomatik.
sementara somatic disorder itu merupakan gangguan yang berhubungan dengan tubuh atau soma yang dasarnya itu disebabkan oleh masalah psikologis tapi termanifestasi ke masalah fisik yang dirasakan oleh individu. Nah, gejala-gejala sakit yang dirasakan ini disebabkan oleh masalah psikologis yang pernah ada pada diri individu. Yang menjadi fokus utama dalam gangguan ini adalah kecemasan terhadap penyakit yang dirasakannya ini. Nah, gejala somatik ini menyebabkan pikiran, perasaan, dan perilaku yang berlebihan sehingga termanifestasi sebagai pikiran tidak proporsional dan persisten mengenai keseriusan gejala-gejala yang dialami, serta meningkatkan kecemasan terhadap kesehatan yang dialami. Dan juga individu yang mengalami somatic disorder itu akan menggunakan waktunya lebih terhadap gejala dan kekhawatiran yang dia rasakan. Nah, untuk setiap gejala pasti tentunya ada cara pengobatan yang efektif untuk mengatasi gangguan tersebut. Nah, begitu juga dengan somatic disorder. Ada beberapa treatment yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan somatic disorder ini. Nah, yang pertama itu adanya intervensi farmakologi, di mana ini melibatkan penggunaan obat. Membantu jika terjadi depresi atau gangguan kecemasan yang bersamaan. Intervensi farmakologis ini itu paling membantu bila dipasangkan dengan juga penggunaan terapi. Nah, biasanya yang diberikan adalah obat antidepresan yang bekerja secara tidak langsung pada gangguan somatic disorder ini dengan mengurangi gejala kecemasan dan depresi yang dapat meningkatkan kekhawatiran kekhawatiran tentang gejala fisik yang dirasakan. Nah, selanjutnya itu ada terapi psikodinamik. Nah, intervensi psikodinamik ini membantu individu untuk mendapatkan wawasan tentang masalah emosional yang mungkin tidak mereka sadari. Terapi psikodinamik ini dapat membantu seseorang lebih memahami penyebab rasa sakit dan tekanan fisik yang mereka alami. Nah, selanjutnya itu ada CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, CBT ini membantu individu itu mengurangi fiksasi pada kesehatan, rasa sakit, dan gejala fisik merata. Metode pengobatan ini juga mengajarkan teknik pengurangan stres dan keterampilan mengatasi untuk mengelola gejala fisik atau reaksi emosional yang dirasakan. Nah, selanjutnya itu ada hipnoterapi. Hipnoterapi ini digunakan secara terapeutik untuk memberi seseorang wawasan tentang pikiran bawah sadar mereka dan dengan demikian dapat membantu dalam pengobatan gangguan somatic disorder ini. Terapi ini dapat digunakan juga bersamaan dengan penggunaan obat. Nah, selanjutnya ada juga dinamakan dengan teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini berupa meditasi dan perhatian penuh yang secara efektif dalam mengurangi kecemasan dan kekhawatiran mereka karena berkaitan dengan rasa sakit dan gejala fisik dari gangguan somatic disorder. Nah, relaksasi ini dan pernafasan dalam dapat membantu menurunkan rasa stres dan hal yang membuat pikiran para klien itu menjadi tegang. Nah, itulah beberapa treatment yang dapat dilakukan untuk mengatasi somatic disorder. Tetapi beberapa treatment ini tentunya sesuai dengan pengobatan yang akan dijalani oleh individu tersebut dan sesuai juga dengan diagnosa yang telah dilakukan kepada individu itu tersebut. Di gimana nih teman-teman? Pastinya udah paham kan mengenai somatic symptom disorder. Nah, yang paling penting adalah jangan self-diagnose ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman itu menemukan kriteria atau gejala yang sesuai dengan somatic symptom disorder, sebaiknya teman-teman langsung menghubungi profesional yang terkait seperti psikolog atau psikiater jika di lingkungan teman-teman ada yang mengalami hal seperti itu. Jangan lupa, jangan self-diagnose. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Dadah!